Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman ASI. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas. Di hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat fundamental tapi masih banyak juga nih yang bingung, yaitu tentang bagaimana sih konsep asuransi syariah. Nah, kalau boleh saya sharing sedikit nih teman ASI, saya sendiri ketika berkenalan dengan asuransi syariah untuk pertama kalinya, kesannya itu wah, ini sepertinya sedikit rumit ya. Bahkan ketika kita ingin memahami terkait mekanismenya itu, kita harus sedikit lebih teliti, karena kalau salah sedikit yang ada kita bisa gagal paham. Oleh karena itu, supaya teman ASI tidak mengalami kebingungan yang sama seperti saya, kita langsung saja kupas tuntas bersama dengan ahlinya. Di sini sudah ada Pak Erwin Nukman. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya nih Pak, sekarang kan sepertinya tren halal lifestyle sudah semakin menyebar ya Pak ya di Indonesia, dan salah satunya ini asuransi syariah sepertinya sudah semakin diminati oleh masyarakat. Nah, kira-kira nih Pak, supaya teman-teman ASI khususnya di kalangan milenial lebih paham mengenai asuransi syariah, mungkin boleh Pak dijelaskan bagaimana sih sebetulnya konsep asuransi syariah dan perbedaannya dengan konvensional itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Aziza. Rekan-rekan ASI, ini barangkali kalau kita coba mendetailkan penjelasan tentang asuransi syariah, mungkin 1 semester juga nggak cukup. Tapi mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa merangkum dan menyampaikan intisari dan utamanya kebaikan dan manfaat dari asuransi syariah. Yang pertama, kalau kita mengenal istilah asuransi, itu adalah bentuk perlindungan finansial. Yang kedua, syariah, artinya perlindungan keuangan secara finansial yang berlandaskan prinsip syariah. Jadi kalau disingkat, itu asuransi syariah. Di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundangan, kita menggunakan istilah asuransi syariah. Kalau di luar, itu istilah yang digunakan adalah takaful atau ta'awun. Nah, konsep dasar dari asuransi syariah itu sendiri adalah nomor 1 adalah universal. Artinya merepresentasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Artinya asuransi syariah itu sendiri bisa dimanfaatkan bukan hanya bagi umat Islam, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi semesta alam. Jadi konsep asuransi syariah ini sendiri dengan prinsip dasar sebenarnya adalah tolong-menolong dan saling melindungi satu sama lain. Ini terbuka, tidak eksklusif bagi misalkan umat Islam saja, tidak. Ini apakah hanya bagi orang-orang yang misalkan ya berusia senior, tidak juga. Jadi rekan-rekan milenial yang para pencari kerja ataupun yang sudah mapan, ini semua dengan latar belakang apapun, ini sebenarnya bisa memanfaatkan asuransi syariah itu sendiri. Kalau tadi ditanyakan atau katakanlah apa sih sebenarnya yang membedakan antara asuransi syariah dengan konvensional, tidak bisa kita katakan bahwa itu sama saja, tidak juga. Itu jadi kurang benar atau bisa jadi gagal paham. Di konsep asuransi syariah, yang paling mendasar adalah adanya kesepakatan di antara para peserta atau pemegang polis untuk tolong-menolong satu sama lain. Ini yang tidak ada di asuransi konvensional. Kalau asuransi konvensional, antara satu pihak pemegang polis langsung ke perusahaan asuransi. Di asuransi syariah, sesama pemegang polis itu bersepakat dulu, ya, untuk dengan akadnya adalah akad hibah. Akad hibah berdonasi. Kalau terjadi sesuatu kepada salah seorang pemegang polis, yang lain bersepakat untuk membantunya. Jadi sebenarnya kalau konsep sederhana asuransi syariah, ya tidak kurang tidak lebih adalah konsep nilai luhur yang sudah ada di bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Atau mungkin kalau di secara entitas ya seperti koperasi lah, kurang lebih seperti itu. Itu salah satu kelebihannya. Dan kalau di sisi lain, regardless dari sisi keagamaan, ya tentu itu tidak terbantahkan ya dari sisi keagamaan, tetapi di sisi lain, asuransi syariah itu bisa memberikan suatu financial benefit tambahan bagi para pemegang polis. Semisal kumpulan dana yang tadi dikelola berlebih dibandingkan dengan manfaat yang diberikan kepada orang-orang yang mengalami musibah, maka uang itu sebenarnya secara prinsip adalah uang milik bersama para pemegang polis. Dan itu bisa dikembalikan kepada para pemegang polis. Ya, seperti itu kira-kira.
Baik, luar biasa ya. Tadi juga sedikit disinggung mengenai kelebihan dari asuransi syariah itu sendiri. Dan mungkin untuk highlight point nih Pak, mungkin bisa di-mention terkait keunggulan dari asuransi syariah itu apa sih sampai harus milenial ini prefer kalau bisa pilihnya asuransi syariah aja nih Pak. Baik, oke. Kalau dari sisi transparansi, keterbukaan, asuransi syariah seharusnya lebih terbuka dan lebih transparan. Karena apa? Karena pengelolaannya itu lebih jelas. Mana dana yang benar-benar untuk yang bisa digunakan untuk pembayaran klaim atau manfaat, dan mana dana yang diambil oleh perusahaan sebagai upah atau fee-nya. Kalau di konvensional barangkali tidak terlihat karena tercampur semua satu buku. Nah, kalau di asuransi syariah itu terpisah, mana dana untuk perusahaan, mana dana untuk pembayaran klaim. Bahkan kalau perusahaan asuransi tersebut mengeluarkan produk yang ada investasinya, maka dana investasi tersebut juga terpisah lagi. Jadi ada buku lain lagi. Jadi catatannya terpisah. Jadi rekan-rekan milenial itu rekan-rekan ASI di sini itu bisa melihat di laporan keuangannya, oh berapa sih uang perusahaan, berapa uang peserta, dan berapa uang investasi. Jadi itu sudah terbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan ada kelebihan, yaitu bisa jadi ada gimmick, ada pengembalian apabila terjadi kelebihan atau surplus underwriting. Yang ketiga, dari sisi pengawasan yang ada di asuransi syariah ini lebih berlapis. Karena selain ada direksi, ada komisaris, maka di perusahaan asuransi syariah itu juga ada Dewan Pengawas Syariah yang untuk lebih memastikan bahwa baik dari sisi produk, dari sisi operasional, perusahaan asuransi syariah tersebut menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah itu sebenarnya apa sih? Prinsip syariah itu sebenarnya tidak lebih tidak kurang ya sama seperti ketika saat ini kita sedang sedang meng-hypekan ESG, Environment, Social and Governance. Nah itu sebenarnya sudah terwakili di konsep syariah. Jadi seperti itu, Mbak Aziza. Baik. Nah, kemudian nih Pak, tadi kan sempat disinggung bahwa dana tabaru atau kontribusi peserta ini sifatnya hibah ya Pak ya. Nah, sedangkan ada juga segelintir orang yang menyebutkan bahwa keunggulan asuransi syariah itu tidak mengenal sistem dana hangus. Nah, tapi teman-teman juga kadang suka bingung, ketika sifatnya hibah, apakah ini dimaksud dengan dana hangus artinya sudah bukan milik kita lagi? Bagaimana Pak? Mungkin dijelaskan. Kalau untuk mengandalkan konsep tadi, ya akad-akad ini sebenarnya sudah disesuaikan semuanya dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Akad hibah yang dimaksud tadi adalah untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang polis atau para peserta bahwa itu menggugurkan adanya riba, maisir, dan goror. Itu akad hibah yang bisa menggugurkan itu semua. Nah, di sisi lain, dana tabaru yang terbentuk tadi dan sesuai dengan kesepakatan dan sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, apabila secara kolektif, maka itu nanti apabila memang terjadi pengumpulan dana yang berlebih, itu bisa dikembalikan. Itu pun bisa disepakati, kalau tidak mau ya nggak apa-apa, nggak usah balik ke peserta, tapi semua dikumpulkan dananya. Jadi itu yang disebut sebagai dana tidak hangus itu, dana itu terkumpul di dana tabaru yang ekstrimnya jadi dana abadi gitu ya, karena kalau memang tidak diambil-ambil ya dananya terkumpul terus, karena itu bukan milik perusahaan, bukan milik siapapun lah ya. Artinya itu hanya bisa digunakan untuk pembayaran klaim atau manfaat kalau ada peserta yang mengalami musibah ya, seperti itulah gitu. Baik. Nah, mungkin teman ASI sudah sedikit mendapat gambaran terkait konsep asuransi syariah ini sejauh ini seperti apa, dan mungkin sudah tumbuh juga minat untuk berasuransi syariah. Nah, mungkin Pak bisa dibantu untuk menggambarkan kira-kira skema ketika seseorang ingin mengajukan atau ingin mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi syariah itu seperti apa Pak? Mulai dari pendaftaran sampai nanti terjadinya klaim. Oke, baik. Yang pertama tentu kita juga melihat bahwa digitalisasi sudah banyak. Artinya teman-teman ASI juga bisa misalnya buka websitenya atau dengan aplikasi itu untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta dari perusahaan asuransi syariah, baik umum maupun jiwa. Dan kemudian ada yang kedua, tentu ada juga yang mengandalkan tenaga pemasar, bisa melalui agen yang sudah berlisensi dari asosiasi terkait, dalam hal ini adalah AASI.
tentunya agen tersebut juga biasanya harus membawa kartu identitas pengenal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar tenaga pemasar dari sebuah perusahaan asuransi syariah. Yang ketiga, mungkin melalui jalur distribusi dari kanal perbankan atau dikenal sebagai bank assurance. Biasanya di beberapa bank syariah itu sudah ada juga yang istilahnya in branch, yang ada duduk di sana perusahaan asuransi, perwakilan dari perusahaan asuransi syariah yang juga bisa memberikan penjelasan tentang produk-produk bagi rekan-rekan ASI. Nah, kemudian yang keempat bisa jadi melalui pialang asuransi yang juga bisa memberikan solusi kepada rekan-rekan seandainya mungkin punya produk-produk atau mungkin punya risiko ataupun harta benda yang perlu diasuransikan. Yang keenam tentu bisa juga secara langsung ya datang ke perusahaan asuransi syariah di mana atau mungkin di websitenya langsung ya seperti itu bisa untuk mendapatkan produk dimaksud. Nah, ketika sudah menjadi bagian dari kepesertaannya, ini barangkali juga perlu hati-hatian dan juga kewaspadaan dari rekan-rekan semuanya. Dipastikan bahwa di akad atau perjanjian di dalam polis asuransi tersebut itu ada kata-kata yang menyatakan bahwa rekan-rekan ASI itu adalah menghibahkan dana dengan niat untuk tolong menolong. Kalau itu tidak ada, maka itu tidak ada bedanya dengan yang konvensional. Nah, jadi artinya tanda petik ya, ini mungkin tadi agak terlewat, keuntungan daripada asuransi syariah, terutama bagi rekan-rekan milenial, itu adalah berkesempatan untuk menolong orang lain. Nah, ini yang kalau dipahami dengan baik, wah ini lebih baik. Mungkin rekan-rekan milenial mengatakan, saya nggak perlu perlindungan asuransi apapun lah. Tetapi dengan ikut serta sebagai peserta asuransi syariah, rekan-rekan dengan akad yang sudah disepakati berkesempatan untuk menolong orang-orang yang mengalami musibah. Ini adalah salah satu kelebihan yang mungkin tidak akan ada di produk-produk lain sejenis. Bahkan nanti kalau misalnya ada yang produk untuk manfaat wakaf pun, itu bisa. Ya, nauzubillah dzalik, misalkan setelah kita tidak tahu ya umur berapa lama ya, ajal kita nggak tahu. Nah, tapi begitu kita berpartisipasi, lalu kita niatkan untuk diwakafkan, setelah kita tidak ada, dana tersebut bisa diwakafkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dan itu insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Jadi bicara tentang kepesertaan seperti itu, bisa langsung ataupun bisa melalui kanal-kanal distribusi yang tadi sudah disampaikan. Baik. Tadi sempat disebutkan ya Pak, kalau ketika kita ingin berasuransi syariah, kita perlu juga teliti dengan akadnya. Nah, mungkin selain itu ada lagi nggak sih Pak tips yang perlu diperhatikan oleh teman-teman AASI, khususnya generasi milenial sebelum taken perjanjian dengan asuransi syariah? Baik. Ini juga penting, barangkali ini tips yang akan sangat bermanfaat untuk menghindari adanya miskomunikasi ataupun kesalahpahaman, atau tadi kalau di awal Mbak Aziza dan sebagai gagal paham gitu ya. Yang pertama, harap dipastikan bahwa perusahaan asuransi syariah tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Itu nomor satu yang paling penting. Ya tentunya harus berizin ya, nomor satu. Yang kedua, harap dipastikan bahwa perusahaan tersebut juga terdaftar dan atau sebagai anggota dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, juga menjadi anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK. Kenapa demikian? Karena LAPS SJK ini juga akan membantu sebagai mediator apabila terjadi dispute atau terjadi perselisihan. Yang ketiga, harap dipastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan itu juga sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Karena sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, semua produk tersebut sebelum masuk ke OJK itu wajib sudah mendapatkan persetujuan, opini, atau rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah. Artinya, produk-produk tersebut insya Allah sudah sesuai dengan kaidah syariah sebelum diajukan ke OJK. Begitu disahkan, tentunya sudah sesuai dengan kaidah syariah. Kemudian yang keempat, dipastikan bahwa tenaga pemasar yang mungkin ya apabila tenaga pemasar digunakan, apakah itu agen asuransi syariah, apakah itu karyawan di bank, itu sudah mempunyai lisensi atau sertifikasi dari ASI. Karena yang boleh memasarkan hanya orang-orang yang sudah mendapatkan lisensi. Kemudian yang keempat, itu tentu dipastikan juga bahwa tidak ada tanda petik SDK yang tersembunyi
Ya itu yang penting ya. Wah, karena banyak kan gitu kelihatannya ini, tapi ternyata ada S dan K tersembunyi. Itu saya kira perlu kewaspadaan dari masing-masing, juga jangan sampai kekecewaan itu berlanjut nanti setelah di masa-masa yang akan datang gitu. Barangkali itu beberapa tips yang satu lagi juga untuk kesehatan keuangan dari perusahaan juga bisa dilihat di laporan keuangannya. Itu bisa terlihat bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang sehat yang sebaiknya dipilih oleh rekan-rekan ISC semuanya. Bagaimana cara melihatnya? Itu nanti ada beberapa indikator. Misalkan yang paling mudah dilihat adalah risk based capital atau RBC. Kalau di atas 120%, maka itu sudah memenuhi ketentuan minimum dari OJK. Kalau lain-lain bisa kelihatan ya dari laporan keuangannya, komposisi biayanya dan segala macam, itu bisa menjadi bagian pertimbangan dari rekan-rekan semuanya. Kalau untuk masalah bonaviditas, kemudian masalah referensi masing-masing pribadi, baik mau yang lokal maupun joint venture ataupun yang BUMN atau bukan BUMN dan segala macam, itu saya kira itu preferensi dari masing-masing. Tetapi insya Allah semuanya sepanjang tadi memenuhi kriteria yang dimaksud, itu insya Allah akan menjadi perusahaan asuransi syariah yang sehat. Masya Allah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Erwin, sangat kompak dan insya Allah ini semakin mempermudah teman-teman ASI untuk memahami lebih jauh tentang konsep asuransi syariah. Dan insya Allah dengan tips yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Erwin, teman-teman tidak perlu takut lagi untuk berasuransi syariah. Insya Allah dengan segala prosedur yang tadi sudah dijelaskan, teman-teman bisa berasuransi syariah dengan aman dan nyaman. Dan ini dia untuk episode perdana kita di Kupas Tuntas hari ini. Insya Allah akan ada episode berikutnya yang dengan pembahasan baru tentunya. Dan jika teman-teman ASI memiliki request materi ataupun pertanyaan, silahkan untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman supaya semakin banyak masyarakat yang teredukasi terkait asuransi syariah. Saya Aziza dari Asosiasi Asuransi Syariah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.